Terus untuk yang tes itu kan saya juga merasa itu bukan kesukaan saya ya Pak ya. Kalau dulu kan masih kecil kan kita suka dan nggak suka kan patokannya Iya, Pak. betul. Nah karena tes ini bukan kesukaan saya, tantangannya ke saya adalah saya mau jual hal yang saya tidak suka, saya bisa nggak gitu loh Pak. Nah itu saya, Mudah-mudahan belajar di Pak Jokowi. nah ya itu. Salah satunya yang bikin kita minat ke mebel ya itu. Masa sih? Ini guyon beneran nih? Loh beneran. Bukan gara-gara Pak Jokowinya punya industri mebel ya Pak ya. Tapi Iya. kan presiden mana yang bisnisnya mebel terus industri mebelnya hancur kan nggak mungkin kan Pak. Kenapa sih banyak dari setiap bisnis tuh beda-beda nih? Nggak ada yang sama. Gak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Gimana? Suka bikin dari awal. Halo, apa kabar Victorian? Jumpa lagi kali ini saya Imam. Saya Ayu. Oke, kita kedatangan tamu. Alhamdulillah, Ya. anak muda sudah sukses, punya banyak bisnis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Tapi kita ingin tahu nih ceritanya gimana nih. Jadi kita jangan cuma lihat, oh tiba-tiba udah punya bisnis. Ya. Iya. Kalaupun ada privilege, paling tidak mempertahankan itu semuanya tidak gampang. Apa yang kita kira. Betul. Kita gali-gali nih. Iya. Apa kabar, Mas Aldi? Mas Ya. Aldi. Ya yuk. Baru Ya. kenal ya? Baru kenal, jujur baru kenal Gali sih dong. Pak. Karena biasanya kalau bisnis owner tuh adanya di belakang ya, Mm-mm. nggak terlalu muncul Pak. Kalau Pak Imam kan sering muncul. Di Keseringan kalau Pak Imam. mesti sama saya dia gitu. Terus, dah Udah, Ya. lanjut Pak. lanjut dong. Apa aku ngerjain nih, saya ngerjain kamu. Apa saya yang Iya, tanya balik balik gitu? Mas Ali gimana? Yang pertama pasti terima kasih. Iya, Sudah sama-sama Pak. datang ke kami, kita juga Mm. baru kenal WA-an. Mm-mm, Terus betul. Alhamdulillah mau datang sini. Sebelumnya beliau sahabatnya juga teman Iya. ada Mas Putu Oh, Mas yang udah Putu. podcast di sini. Sudah pernah podcast di sini. Halo Pak Putu. Jadi ini asli mana Mas Aldi sebenarnya? Aslinya Malang. Saya udah tahu sih nanya aja. Aslinya Malang. Asli Malang, lahir di Malang. Lahir di Malang. Tumbuh besar di Malang sampai SMA. SMA. Hmm. Kuliahnya di Australia, Aussie. Ya. Oke, untung kita nggak diajak bahasa Inggris Nah. ya Pak ya. Ingat yang itu ya. Ada tuh. Aduh gak sih kamu. Kasihan Pak Imam sih sebenarnya. Oh saya. Ya, Untuk Ayu. untuk Ayu gitu. Ngajak ngomong Inggris mulu nih. Itu ambil ekonomi ya di Australia. Dulu ngambilnya jurusannya marketing sama entrepreneurship Pak. Mm-mm. Kenapa balik Indonesia? Kan apalagi sekarang nih hashtag Kabur aja dulu. Sebenarnya saya mau ngikut Pak. Bisa tuh balik kayak. Iya, balik kita. Kayak gini, kalau biasanya orang kuliah tuh jujur sorry, owner kita dulu kuliah juga di Australia, tapi beliaunya pernah part time untuk mengasah diri. Oh sama-sama. Nah ini gue, dulu pernah part time juga. Pernah Pak, saya dulu part time cukup random. Dulu jadi jongos dapur lah istilahnya. Ya, banyak gitu. Jongos dapur Tapi itu. lumayan dolarnya. Waktu itu terhitung underpaid ya waktu itu. Oh, underpaid. Underpaid. Terus saya pernah kerja jadi driver untuk Underpaid berapa sih? 1 jam? waktu itu tahun segitu $10. Harusnya 15. Waktu itu. Kalau sekarang mungkin sejam udah harusnya 25. $10 makan McD di sana cukup ya? $10. $10 itu dapat whole package yang dapat burger, ayam, terus kentang macam-macam sama Coke 1, Coca-Cola 1. Itu udah ikut semua. Nah, paket komplit Junk food $10. ya Pak. Udah healthy sekarang sih Pak. Iya. Jadi random di mana aja part-time? Jadi pertama kan dulu saya ngawalnya waktu kerja di restoran itu jadi jongos dapur 3 bulan, terus saya pindah. Karena pekerjaannya cuma disuruh-suruh, Pak. Disuruh-suruh, tapi saya waktu itu dalam satu shift saya include kasir, terus bikin minuman, terus bantuin, kan ada kitchen hand 1 sama 2. Saya dijadikan kitchen hand 2 juga. Kitchen hand 2 itu apa? Jadi untuk mengcover pekerjaan yang nggak di-cover sama si head chef sama kitchen hand 1. Kitchen hand 1 kan full support chef-nya nih. Nah, saya mengcover yang mereka berdua tidak cover. Berarti kan masih sisa banyak pekerjaan, Pak. Ada waiter, ada kasir, ada terus ada beberapa menu yang harus saya bikin dari awal juga. Ada yang cuma tinggal manasin doang sama minuman. Itu saya handle bareng-bareng sama bersih-bersih. Wow. Berapa? Satu orang. Satu orang, satu shift.
waktu itu. Untuk yang handle untuk job desk yang saya sebutkan Itu barusan. restoran atau mungkin apa? Itu kayak kalau di sini kayak depot ya, Pak. Cuman depotnya ramenya terusan, Pak. Nggak ada sepinya. Cuman ada jam-jam yang, jadi kalau jam-jam normal itu rame, kalau jam-jam peak hour-nya dia lebih rame dari yang rame tadi. Pilihannya cuma 2 itu. Berapa Iya. jam kerjanya? Saya dulu dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi baru pulang. Wow. Itu. Kalau Genzi sekarang mungkin udah bikin story itu. Udah ngeluh di sosmed. Kalau dulu kan Pak, soalnya butuh uang ya, Pak ya. Jadi kan dikerjakan aja. Itu. Jadi kita yang mencari pengalaman benar. Bisa butuh duit buat beli mobil. Nanti kita ada spill saya mau buka nih. Siap. Terus itu random apa aja nih? Saya pernah itu terus cleaning service pernah. Cleaning service itu tapi bukan kayak yang di Indo, Pak. Kalau di Indo kan mungkin dia standby untuk bersihkan kantor atau mall mungkin ya. Kalau di sana itu saya ngambilnya yang setelah kantor tutup. Jadi after working hour saya baru mulai. Itu kerjaan tuh saya ambil jamnya itu antara mulai jam 12 malam sampai jam 3 pagi, kalau enggak jam 2 pagi sampai jam 4 atau jam 5. Nah, itu kan beda-beda hari ya, Pak. Oh, Cuman saya ngitung rata-rata tidur itu pernah paling sedikit karena saya kan juga sambil kuliah ya, Pak ya. Itu 3 hari 3 jam. Total 3 hari. Total 3 hari tidur cuma 3 jam. Itu kalau semua pekerjaan lagi numpuk plus ada tugas kuliah. Itu. Tapi kalau enggak ya mungkin sehari bisa 5 jam sampai 6 jam. Kalau normal. Enggak ada yang tapi tadinya nggak terganggu ya? mau terganggu lah. Mana ada manusia sekuat itu ya. Pasti terganggu. Saya waktu itu mau 1 semester. Di kelas tidur soalnya. Berarti kan ada yang dikorbankan nih, tadi Pasti. sama uang ya. Jadi pasti. lebih memilih ke pekerjaan tuh saat itu. Itu bukan pilihan Oh, sebenarnya. bukan pilihan. Karena kan gini, saya pergi ke Aussie itu kan deal-dealan sama orang tua kan maunya saya sendiri. Jadi orang tua hanya mencukupi untuk kuliahnya aja, saya cari sendiri. Terus beberapa bulan terakhir, pasti kan ekonomi orang tua ada yang lagi turun, ada yang lagi naik gitu kan, Pak. Waktu lagi turun saya juga bayar kuliah juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada bukan pilihan. Jadi akhirnya saya milih tuh bukan pekerjaannya, tapi milih jumlah pekerjaan yang mau saya ambil maksimal bisa berapa nih dalam 1 bulan. Boleh dong untuk bagi orang tua yang lain yang ingin anaknya kuliah di emang biaya per bulannya kuliah maupun kehidupan standar ya, standar minim ya. Sisa dia punya sendiri silakan. Itu standar minim berapa sih? Paling sebulan itu kemarin saya baru update, kan baru teleponan temen yang sekarang hidup di sana itu. Sebulan kalau orang satu mungkin 1.500. 1.500 dolar. Tapi itu belum termasuk transportasi sama makan ya, Pak. Udah belum termasuk transportasi tapi udah include makan. Kalau nggak punya orang kaya nggak mungkin. Tapi semua Pak Aldi dari luar negeri selesai studi itu langsung ke Indo gitu ya? Iya. Langsung diterapkan apa yang udah dikerjain di sana terus diterapin di sini. Jadi gini, penerapan itu sebenarnya kan saya kadang waktu setahun sekali kan saya pulang. Setahun sekali saya pulang, waktu pulang ke Indo itu sempat kayak iseng-iseng buka bisnis kecil-kecilan yang kira-kira tenggat waktunya sama saya libur itu sama. Jadi misalnya saya libur 3 bulan ya bisnis ini maksimal ya 3 bulan harus bungkus kayak gitu. Bisa menilai bisnis itu paling 3 bulan bungkus. Nah, waktu itu soalnya saya yang bukan tanpa modal ya, Pak. Modal kecil banget lah, Pak. Modal waktu sih yang lebih besar. Saya dulu pernah gini, saya kan punya teman di Malang ini kan yang punya agensi model. Terus kan banyak teman-teman yang mungkin punya baju-baju bagus, cuman dibiarkan aja. Kayak gitu. Terus akhirnya saya melihat, oh ini kayak boleh nih dibuat garage sale nih. Garage sale karena itu baju-baju biasanya kalau untuk agensi model ketika udah sekali pakai kan udah cuma disimpan di lemari. Nah, saya offer ke dia, ini mau kamu hargain berapa, aku jualkan. Ternyata dia malah bilang, yaudah jualkan aja ntar. Kamu, semacam pre-love kalau zaman sekarang. Dulu garage sale belum seterkenal sekarang, Pak. Dulu saya 2013 Pak salah. Cuman waktu itu saya barang-barang itu saya kumpulin, saya list, saya foto segala macam. Terus saya jual cuman waktu berapa ya? Online? Enggak, offline. Foto tuh hanya untuk promonya aja. Kalau jadi untuk baju yang bagus-bagus tuh saya promoin waktu itu lewat Facebook apa gitu kalau nggak salah itu saya upload, saya tunjukkan kalau yang baju sebagus itu harganya cuma sekian gitu loh, Pak.
Jadi untuk cuman mancing orang tuh datang ke offline-nya. Itu kira-kira paling berapa ya? Seminggu mungkin kayaknya. Apa seminggu apa kurang dari seminggu itu. Dan itu segmennya waktu itu orang-orang sekitar ibaratnya. Jadi Itu pas liburan ya? pas liburan. Jadi orang 100.000 zaman itu bisa beli baju celana atau baju tidur segala macam itu Pak, itu bisa satu kresek besar. Satu kantong plastik besar. 100.000, pokoknya nggak ada yang sampai spending di atas 200 nggak ada kok. Oh, di bawah under. Karena baju tuh paling yang udah ada ada jahitan keluar dikit saya jual cuma 5.000. Gitu ya. Saya jual cuma 5.000, 10.000. Untung nggak itu? Oh ya untung kan Untung lah. saya kan nggak beli Pak. Iya. Nggak beli pasti Nggak untung. beli ya? Nggak beli pasti Nggak untung. beli jualan segitu langsung ya? Iya, langsung cepet cuman buat ini nyoba aja Pak. Jadi lihat peluang aja ya Pak. Ternyata bisa. Itu pokoknya waktu itu lumayan kok Pak, dapat belasan kok omsetnya itu. Oh ya? Iya, karena barangnya banyak Pak. Barangnya banyak banget. Nih, tim bisnisnya Anak nih, muda. Razer nih, ada Iseng, kesempatan. Memang udah ada bibitnya sih kayaknya Nanti Pak. kita gali nih bibitnya dari ayah beliau. Sebelum kita bahas dari Waduh, atau mikir. benar nggak? Ya nggak tahu ya Pak ya. Ya pasti dong. Loh, nggak Nggak tahu. tahu ya Pak. Bapak, nggak boleh apa sedikit Ya. ya. Almarhum bapak izin baru beberapa bulan kemarin berpulang dan almarhum bapaknya pengusaha beliau nih, bapak dulu salah satu pemilik pom bensin Surabaya. Bapak Pemilik pom bensin ya Pak. pom bensin Dulu. masih pom bensin masih atau sudah Udah nggak ada. udah Udah nggak ada. Dulu banget. Ya, masih zamannya Pertamina. Iya. Yang beda sama sekarang itu. Di tengah isu ya Pak. Kita mengerek kan. Boleh nggak dibahas nih? Nah, ya yang lebih ngerti kan keluarganya dulu dalam usaha begitu. Tapi sebelum kita lanjut ke bisnis, masa kecilnya ada relate nggak sih didikan atau Ada. Relate ada. Atau apa yang terkesan di ayah dulu waktu kecil? Kalau bapak sama mama itu orangnya gini. Saya mau apa ya? Saya misalnya mau sesuatu yang menurut mereka itu bukan saya butuhkan, nggak akan dibelikan. Jadi misalnya kayak Sorry, SMA udah bawa mobil? enggak, Belum. motor kok. Jadi bisa kan? Mestinya. Kan deket Pak rumah saya sama SMA. Oh, iya. Jadi motor cukup betul. SMA 1. Oh SMA 1. Sama Pak Putu. Betul, satu sekolahan. Itu pokoknya saya waktu SD atau SMP atau TK mungkin kalau untuk beli-beli mainan jarang Pak. Jarang dibeliin. Terus kalau untuk kebutuhan sekolah itu pasti dicukup. Itu gini, saya dulu dari kecil sudah suruh milih sekolah sendiri. Dari SD. Dari SD betul ya. Dari SD, SMP, SMA. Bukan atas saran orang tua. Bukan. Oh, dikasih opsi. Dikasih Opsi. Cuman opsi-opsi itu harusnya kan opsi yang sudah difilter ya mungkin ya. Betul. Cuman saya disuruh milih. Mau sekolah mana kayak gitu. Terus waktu SD kan saya dulu sempat kursus di itu loh Pak, di apa? Kursus bahasa Inggris di IF. Iya. Tapi kan SD saya SD negeri itu Pak. Di depan kan pasti ada yang jual mainan. Jual mainan apa sih yang pakai motor atau Iya, ada. pakai itu kan mainan renteng-rentengan tuh Pak. Nah, itu saya beli di situ, saya kulaan lah istilahnya, Pak. Saya kulaan di situ, saya jual di teman-teman di IF. Pikiran itu ada dari mana? Karena waktu itu mau beli mainan yang lebih mahal. Oh, oke. Jadi mengumpulkan uang untuk beli mainan mahal dari menjual mainan yang lebih low budget gitu ya Pak ya. Kayak itulah Bapak kalau tahu yang dulu kitiran cuman gini doang. Iya. Itu dulu saya jual zaman SD kan berarti tahun berapa ya Pak? 2001 mungkin ya? Iya, 2001 mungkin kitiran itu kan berapa rupiah atau berapa? Apa 100 rupiah lah mungkin paling mahal saya jual 4.000 Pak. Jadi markupnya anak SD ya Pak ya? 100 ke 4.000 ya Pak ya? Emang ayah yang ngajarin pernah gitu? Nggak ada. Ide itu muncul sendiri. Ya mungkin ada faktor lingkungan ya, mungkin cuman kalau untuk ngajarin secara spesifik nggak ada. Hanya orang tua memang sudah mendidik untuk memberi keinginan tuh yang cukup, yang diinginkan, yang bukan yang menjadi kebutuhan yang aja. menjadi kebutuhan. Betul. Itu yang akhirnya padahal keinginannya banyak nih. Banyak. Saya banyak mau, Pak. Banyak mau iya. Asli, banyak mau saya. Ide, betul. Dari hasil kalau boleh tahu dari SD dapat duit, cari duit sendiri, apa yang bisa pertama barang apa yang dibeli dari duit sendiri?
Dulu kan gini Pak, kan kalau anak kecil itu kan mainan ada fasenya semua ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau waktu itu masih rame Tamiya, saya upgrade Tamiya. Tamiya, iya. Saya waktu itu lagi suka main gasing yang Beyblade itu Pak, ya saya upgrade Beyblade itu. Dulu ada lagi Crash Gear, saya upgrade Crash Gear itu. Tapi muter Pak, sampai saya berhenti jualan tuh gara-gara orang tua saya dipanggil sama orangnya IF Iya. itu. Dapat laporan orang tua lain. Karena menjual. menjual markupnya terlalu banyak. Itu yang dipermasalahkan. Masa gini doang harganya segini ya gitu loh Pak. Gitu akhirnya udahlah dilarang sama orang tua buat jualan itu. Akhirnya SD cuma terakhir ya itu yang saya lakukan untuk menghasilkan uang. Tapi saya kira orang tua di situ udah mikir bisnis anak saya. Ya nggak tahu ya Pak. Sudah kebentuk ya Pak. Udah kebentuk ini. Terus SMP kayaknya biasa aja. Saya SMA yang mulai lagi. Apa itu? Oh karena ini dulu Bapak kan dulu basicnya pembalap motor ya Pak ya. Pembalap motor kan sama mobil dulu. Sepeda motor apa mobil? Motor sama mobil. Rally, off-road, terus motor juga, motor cross juga. Kan kayak gitu. Jadi saya waktu SMP itu kan saya udah diperbolehkan naik motor waktu itu. Akhirnya saya SMP itu terlalu sibuk buat latihan di sirkuit itu loh Pak. Di mana? Kalau dulu di Dieng. Enggak, kalau dulu di Dieng. Oh, di Dieng. Di Lembah Dieng atas itu ada. Sekarang udah jadi perumahan. Di situ. Terus SMP itu terlalu sibuk di situ, Pak. Karena kan itu kayak saya latihan tuh kalau nggak tiap pulang sekolah ya Sabtu Minggu. Akhirnya kayaknya di situ udah nggak jual beli atau apa. Ya. SMA Bapak tahu yang power balance itu? Yang dulu ada gelang namanya power balance itu Mas editornya pasti tahu. Yang itu loh Pak, yang gelang keseimbangan. Iya. Power balance ya. Power balance itu rame dulu di anak-anak karet terus kayak ada ini loh Pak, ada kayak bulat-bulat ya Mas ya. Ada kayak bulat-bulat itu. Ini loh Pak, gelang-gelang jimat gitu nggak sih Kak? Tapi ini dulu klaimnya science. Oh, klaimnya science. Dulu satu gelang itu kalau pas awal-awal itu zaman ori-orinya ya, ori menurut kata orang-orang itu 350 kan. 350.000. Sampai jutaan ada kayaknya. Terus zaman segitu. Mas Aldinya? Saya punya waktu itu bukan kenalan ya, saudara jauh lah Pak. Itu importir. Datengin lah barang-barang itu. Datengnya kan otomatis satu kontainer besar-besar ya. Saya ambil satu karung Pak. Satu piecesnya tuh dia kasih harga saya tuh cuman berapa ya? 8.000. Nah ini nih, berapa nih? Penasaran gue nih. Penasaran saya. Itu waktu SMA ya Pak ya, bukan sekarang ya Pak, SMA ya. Enggak gini, itu 8.000 sampai 11.000 kalau salah. Saya jual tuh tergantung segmen Pak. Oh lebih. Saya jual tuh tergantung segmen Pak. Kalau ibaratnya dulu tuh saya jual ke SMA Tugu tuh bisa sampai 150 sampai 350. Kayak gitu. Parameternya apa tuh? Ada jenis-jenisnya sengaja? Oh enggak, saya segmen orangnya. Yang dijual di Nanti story kan juga segmen orang ini Pak. ketemu orang ini, loh, kan piro? Aku pergi. Nah, terus saya jual lagi yang lebih murah itu di tempat les. Oke. Berapa itu? Itu paling 50 100. Tuh. Kenapa enggak sekali 50 atau sekali 100? Kenapa harus dibedain di dalam satu lingkungan? Kan gini kan Pak, dulu kan saya bisnis juga nggak paham-paham amat kan Pak. Oh, jadi kan iya, saya iya, ngelihat iya. orangnya, ya udahlah 50, ya udah kamu 100 gitu. Iya. Kebijaksanaan hati. Ya, betul. Ya nggak tahu ya Pak itu bisa ke sana apa enggak ya. Orientasinya juga keuntungan tapi ya Pak. Oh pasti. Pasti kalau Ya itu pasti, ya, pasti kalau itu. Punya bisnis benar. Pernah dapat berapa itu? Satu apa namanya tadi? Satu karung ya. Isinya banyak pasti. Banyak. Saya masih ada sisa di rumah. Jatuh 2 juta. Bapak mau. Oh ya? Mungkin bisa dijual juga di sini teman-teman. Udah nggak laku ya palingnya? Oh, udah enggak. Itu kan klaim sains yang nggak tahu kita. Ya klaim sains zaman dulu kan banyak yang palsu ya Pak ya. Iya. Entah ini palsu atau enggak, kayaknya sih palsu ya. Iya. Udah kayak keren gitu. Iya betul, dulu orang pakai itu bisa 2 3 gitu dalam satu tangan. Kumpul dari berapa digit? 2 digit. 2 digit ada. 2 digit pasti. Ada 2 Tapi digit. ini menarik banget ya Pak. Jadi setelah usaha fashion, terus tadi juga itu, kemudian beralih ke F&B. Oh belum. Belum. Saya SMA tuh juga sempat jual tas cewek Mbak. Jual tas cewek. Tas ini loh, tas yang apa ya bahannya ya? Pokoknya ada momen kesempatan, Heeh. sampai langsung mikir ini bisa. Ya,
Itu cuman kayak bantu jualin punya saudara. Jadi dia custom tas buat cewek, ya bahan-bahan apa gitu loh, lupa. Yang ada gambar-gambar apa sih, gambar karakter-karakter gitu-gitu. Dia jual ke saya 8.000, saya jual 15. Cuman tuh nggak yang laku sebanyak itu, enggak. Paling cuman selusin-dolusin mungkin laku. Sampai di titik ini sementara ini. Sampai intinya tuh orang bisnis adalah ada peluang, ada momen, ambil. Tidak bicara dulu duit kecil, ini uang untungnya kecil. Oh, gini Pak. Nah, ini coba. Kalau dulu saya ada target, Pak. Target berhenti kalau saya bilang. Jadi saya kira dari tadi ngomong target untung, enggak ya? Target berhenti. Target berhenti. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya kalau untuk ini di luar yang mainan Pak ya. Mainan kan saya belum punya otak Oke, terlalu iya. sadar ya Pak ya. Iya. Kalau untuk yang per balance saya punya target berhenti kan itu untuk sampai saya beli apa dulu gitu Pak. Jadi saya ketika uangnya itu kekumpul saya akan berhenti meskipun masih ada stok ya Pak. Terus untuk yang tes itu juga, tes itu kan saya juga merasa itu bukan kesukaan saya ya Pak ya. Kalau dulu kan masih kecil kan kita suka dan nggak suka kan patokannya Pak. Betul. Nah karena tes ini bukan kesukaan saya, tantangannya ke saya adalah saya mau jual hal yang saya tidak suka, saya bisa nggak gitu loh Pak. Challenge diri. Gitu. Mungkin kalau saat ini kayak by trend gitu ya Pak jualannya ya, ikutin tren aja gitu. Ada yang kayak gitu, banyak sih, ada di franchise ya, kemarin kita diskusi ya, modelnya dia sudah ngukur ini bisnis paling FOMO doang. Oke, dia omset tapi habis itu bungkus, bangun lagi. Ada yang gitu emang dari awal settingannya dia gitu ya? emang niat cuman buka sampai 6 bulan apa 5 bulan, habis itu tutup karena sudah profit di bulan pertama atau kedua. Banyak kok temen yang settingannya gitu emang. Ya buat cari momen aja. Tapi profit. Ya, tapi profit. Tuh. Anak muda nih. Salut saya. Terus awalnya lulus kan pulang Indonesia nih. Kan beliau ini banyak bisnis. Apa? Kita sebutkan satu-satu. Saya jadi lupa. Burger. Twin ada. Sebelah sini kan di jalan Selorejo. Twin. Terus Cari ceni. Ya, itu ada. Cari ceni. Tadi bilang jedak-jeduk. Cari. Tapi saya pernah mampir kok. Saya penasaran bisa belum ketemu kata cari ceni dari mana sih? Itu teman yang emang asli Bali. Itu pakai bahasa Bali artinya kebun kecil kalau nggak salah. Oh, itu bahasa Bali. Bahasa Bali. Cari ceni. Carik ceni. Saya bingung bisa dikatain dari mana. Kita melafalnya juga bingung. Terus yang twin tadi itu juga bahasa Belanda, artinya taman. Twin tadi itu bacanya Chun. Oh, bacanya Chun. Bukan twin. Bukan. Cuman ya karena kita cari kata-kata yang orang sini gampang bacanya aja. Tapi ada makna lain. Ada makna lain. Beliau nih twin, cari cenik. Terus di Jalan Jakarta. Eleven Clan Burger. Terus Inlander Burger. Ada lagi di jalan. Eleven itu yang di Suhat itu bukan nih? Itu burger. Oh, yang di Suhat. Oh, yang di Blimbing, yang kecil. Yang satu outlet kecil tuh. Enggak, yang gede. Oh, bukan. Oh, yang di Jalan Jakarta itu. Bukan yang depannya PH seberangnya. Oh, bukan. Kalau kita dari sini kanan jalan, itu Eleven juga ya? Oh, bukan. Ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan. Oh, berarti ini Eleven yang Jalan Jakarta. Terus Inlander Burger yang di jalan Candi Trowulan. Eleven apa tadi? Clan Burger. Jalan Jakarta. Inlander Burger itu yang. Bedanya di mana? Beda brand. Tapi menunya sama. Beda juga. Tapi sama-sama burger. Pasti orang mikir loh kok nggak buka cabang gitu. Nah, saya itu entah kenapa kok. Itu pertanyaan saya dipikir sendiri. Saya jawab sendiri ya Pak ya. Kenapa sih banyak dari setiap bisnis tuh beda-beda nih? Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Gimana? Suka bikin dari awal. Kalau saya gitu. Lihat segmen juga kan tadi juga jualan dari awal, lihat segmen terus Pak. Itu suka buka dari awal aja. Tapi kalau untuk burger itu sendiri memang dari pengalaman di luar negeri itu sendiri? Ada. Tapi kan saya juga ketemu partner yang juga jebolan kayak chef hotel juga. Jadi kita combine di situ. Mas, orang baru untuk anak muda nih. Sebelum saya mau gali lagi, tapi saya minta saran. Kita anak muda nih baru lulus kuliah pokoknya. Model pas. Menurut Mas, saran mereka untuk berbisnis itu apa ya awalnya?
kerja sama orang dulu, Pak. Kerja sama orang dulu. Iya. Oh, kerja sama orang dulu. Oh, kerja sama orang dulu. Mau jadi jongos dulu artinya, Pak. Kenapa alasannya? Karena kita perlu ini, Pak, perlu ada sosok yang kita tiru, bukan kita tiru ya, kita tangkap dan kita maknai jenis leadership-nya, Pak. Bos yang baik ketika menjadi anak buah yang baik. Ya, misalnya kalau kita jadi karyawan biasa, terus bosnya kita seperti ini, kita sukanya dari dia apa, kita nggak sukanya apa ya, yang kita nggak suka dan kita terima tuh ya jangan kita tiru ketika kita besok jadi bos. Jadi leader besoknya kayak gitu. Harus ngerti proses dulu itu. Iya. Karena kan ya susah Pak kalau dari nol misalnya kita langsung ujuk-ujuk punya modal berapa puluh juta misalnya terus bikin bisnis langsung bikin sistem semua langsung running well itu kan nggak mungkin kalau kita nggak ada nggak dari bawah. Meskipun kita langsung buka pun juga nggak akan meskipun punya pengalaman pasti nggak akan running well juga. Dari pengalaman dari sikat lantai, nyiapin menu, semua. Iya. Pernah nangis gak sih? Gimana itu? Waktu kapan? Australia. Nangis tuh saya cuman sekali itu waktu saya. Jadi gini Pak, saya waktu berangkat ke Aussie itu kan saya fokusnya kan lulus sebelum berangkat itu kan lulus IELTS dulu. IELTS-nya harus skornya cukup kan Pak. Nah, saya kan dari nol belajar IELTS itu sampai akhirnya bisa lolos. Fokusnya cuman itu. Saya nggak mikirin di sana mau hidup bagaimana, sekolah bagaimana. Yang penting pikiran saya berangkat dulu. Begitu saya naik pesawat, lihat darat, kan saya waktu itu yang window side ya Pak ya, dekat jendela ya. Itu saya lihat langsung kepikiran, waduh ninggal orang tua, ninggal temen. Nah itu baru saya naik. Tapi setelah itu waktu udah landing segala macam udah balik ke pikiran kita harus fokusnya apa dulu nih yang paling deket nih. Gitu. Setiap di titik, setiap ini adaptasi kemudian langsung fokus. Ya cuman ya itu Pak, gambaran besarnya kadang lupa. Iya, proses hidup. Kadang bisa belok-belok. Life never flat. Iya, betul. Tapi dari banyaknya cabang itu tadi, Pak Aldi, Bapak ikut serta semua nggak? Maksudnya terjun langsung juga bukan cabang ya, usaha-usaha yang banyak brand gitu ya. Banyak brand. Terjun langsung dalam artian? Dalam artian ikut serta karyawannya gitu. Untuk kan kerja bareng. Turun langsung. Untuk awal. Langsung kontrol. Untuk awal. Untuk awal. Sekarang monitoring, just monitoring. Ya monitoring sesekali ke sana, sekali ke sana. Karena kan gini, saya bisnis itu kan basicnya hampir semua kan ada partnernya semua. Oh itu partnership. Partnership ada partnernya semua. Brand bangun semua. sendiri atau brand franchise? Bangun sendiri kalau brand. Kalau franchise masih ada partner ya ngapain Pak? Iya, benar. Sorry. Lupa. Ya karena itu bangun sendiri pasti ada partner, ada yang expert di bidang ini. Sama yang susah itu kan kalau buka bisnis banyak itu kan waktu ya Pak ya. Jadi kan ya nggak mungkin satu orang untuk kontrol semua. Jadi kita pasti butuh teman-teman lah untuk kita kerja bareng kayak gitu. Ya, beliau ini juga punya bisnis selain bisnis F&B. Kalau F&B ada berapa boleh tahu? Apa ya Pak? 2. Pak. 4. Dibilang aja biar semua pada tahu. Banyak ini berarti ya. Twin itu enggak banyak, cuma saya lupa aja. Twin cari Eleven Clan Burger, Inlander. Oh, sama ini ada yang baru, Krem itu ada di depannya Santo Yusuf, Waing. Itu toko toko roti. Cuman kita menu andalannya salt bread. Oh, salt. Kayak gitu. 5. Ya, 5 ya. Sama bisnisnya beliau adalah kontraktor interior. Ya bukan kontraktor ya Pak ya. Apa ya? Masa kontraktor sih itu Pak? Bukan ya? Ya memang kontraktor lebih banyak sipil ya. Iya. Dia kontraktor interior. Iya. Interior. Iya. Bangunan interior. Mebel. Custom. Ini kan custom juga. Iya, custom furniture kan juga. Bisa. Itu. Saya core-nya itu. Core-nya itu malah nggak ada F&B-nya. Aslinya awalnya. Loh kok bisa core-nya ini dari mana? Papa dulu kan pemain. Oh, nggak ada hubungannya. Dulu ya balik lagi Pak, kesempatannya di mana, opportunity di mana, di situ kita belajar. Boleh tahu. Kesempatan awal core-nya ini bisnis ini apa? Jadi kan gini, saya yang jual tadi yang awal tadi saya jual baju itu kan sama temen juga. Nah ini akhirnya saya cocok nih kerja sama dia. Terus kita discuss nih kira-kira nanti kalau udah lulus, kan dia waktu itu kuliah di UB ya Pak ya. Kalau kita udah lulus mau bikin apa ini kayak gitu. Nah, akhirnya ketemulah ide untuk bikin mebel waktu itu.
yang tujuannya next untuk buka workshop mebel kayak gitu. Udahlah, terus akhirnya kita planning selama saya di Aussie, terus dia membantuin saya untuk prepare kantornya yang itu di rumah saya juga. Akhirnya pas waktu saya balik ke Indo, akhirnya kantor itu sudah jadi, tinggal kita running kayak gitu. Running itu udah dalam artian kantornya doang ya Pak. Iya. Udah jadi masih kosongan sebenarnya. Berarti ide awal dari teman ya untuk dibagi bisnis kayak gitu. Dia idenya dari apa kok bisa mikir di ya cuman kayak ini loh Pak, kayaknya mebel lagi rame nih, kayak ya namanya udah kayak gitu doang Pak. Nggak usah. Kadang-kadang kalau di awal receh bisa jadi itu benar. Nah, cuman itu orang bisnis gitu sih kan. Cuman akhirnya waktu itu kita fokusin juga untuk sampai belajar ke Jepara juga Pak. Kan di sana tempatnya produksi mebel ya Pak ya, untuk ekspor ya. Sampai ke Jepara. Sampai ke Jepara belajar produksinya gimana gitu. Terus akhirnya sampai itu bisnis sudah setahun 2 tahun kita buka workshop sendiri ya gitu. Yang Pak Jokowi udah langsung jadi presiden waktu itu ya. Nah itu saya belajar dari Pak Jokowi. Nah ya itu. Salah satunya yang bikin kita minat ke mebel ya itu. Masa sih? Ini guyon beneran? Beneran. Bukan gara-gara Pak Jokowinya punya industri mebel ya Pak ya. Tapi kan presiden mana yang bisnisnya mebel terus industri mebelnya hancur, kan nggak mungkin kan Pak. Oke, presiden mana yang punya bisnis mebel terus industri mebelnya hancur waktu dia jadi presiden, kan nggak mungkin harusnya. Logikanya saya gitu. Ini thumbnailnya bisnis mebel gara-gara Pak Jokowi. Gitu Pak. Oke. Itu gara-garanya bener ya. Tapi apa sih yang bikin jadi tertarik malah justru ke F&B Pak Aldi? Nah iya. Nganggur Mbak waktu itu Mbak. Jadi kita waktu itu udah mulai kosong kan Mbak. Emang orang bisnis. Kosong nih, ngapain ya gitu. ngapain lagi cari challenge, bukan nyari challenge sih Pak. Kalau dulu kan apalagi yang kita lakukan buat bisnis apa yang kira-kira seru. Ini bukan ngapain mikir terus mager segitu, ini nih ngapain apa bisnis apa. Kalau pergi malam-malam ngapain ya gitu. Buka cabang aja. Gini nih, bener kalau dibilang pengusaha. Yang kira-kira seru apa gitu. Dulu saya punya satu notes gitu Pak, satu buku gitu yang isinya cuma konsep-konsep kosongan gitu Pak. Jadi lagi ngelamun kepikiran apa tulis. Cuman ya bukan konsep jadi ya Pak ya. Konsep sangat mentah lah. Ntar kalau ada waktu, ntar saya pilihin tuh Pak yang kira-kira yang mau saya jalanin apa. Saya matengin tuh salah satu dari yang di buku itu. Itu benar ya. Saya suruh kerja dulu di orang. Ya nggak tahu ya Pak ya. Bisnis. Saya jangan suruh ngejudge bener enggaknya ya Pak. Kurang lebih lah. Memang begitu. Memang menurut saya seperti bos yang baik terakhir dari anak gue yang baik. Betul. Harus bisa dipimpin juga. Tapi berarti kan usaha bareng teman ya untuk yang F&B ini ya Pak. Gimana sih nimbulin kepercayaan bareng temannya itu bisnis usaha? Oh, kalau saya gini, kalau saya agak nothing tulus juga sih sebenarnya. Jadi misalnya apa ya Pak ya? Bahasanya dia kurang perform atau apa, ya udah ya itu salah saya juga. Salah saya kok tidak bisa menilai partner dengan baik. Dan kita kan juga harus, ya maaf kan kadang kita harus ada apa ya? Room for error. Room for error itu kan pasti ada cost-nya. Nah, kita juga batasin dia nih, kesalahannya dia atau dia misalnya mengecewakan kita nih, cost-nya berapa. Kalau sudah melewati benchmark itu ya udah saatnya mungkin kita pisah atau apa gitu. So far ada yang kayak gitu pasti ya. Dalam proses ini pasti ada yang ngalamin kayak gitu. Pasti ada. Ada yang sampai dari dulu awal sampai sekarang masih tetap bareng juga ada. Itu biasanya pada saat itu dari awal sudah ada kesepakatan apa room errornya tadi sudah dibicara di awal. Oh enggak, itu saya keep sendiri. Oh, oke. Yang abis ini kayak semua orang tahu ya. Itu. Ya pasti kita harus ada batasannya lah Pak. Maksudnya kan batasan itu kan cuman juga kan dilihat dari situasi sama momennya juga. Tapi kan. Untuk meminimais hal yang tidak kita inginkan itu di awal memang sudah ada akad harus bagaimana. Ya betul. Tuh. Cuman kalau yang ini kalau boleh saya nambahin ya Pak ya. Kalau boleh saya nambahin tuh biasanya kalau yang sekarang ini saya lihat orang buka bisnis itu kan partneran langsung banyak nih temennya. Bisa 8 orang, 10 orang. Dan kadang-kadang 8-10 orang tuh orang yang di bidang yang sama. Karena mungkin teman kampus. Nah itu yang menurut saya mending tidak seperti itu. Maksudnya kan bisnis itu kan role-nya banyak ya Pak ya. Maksudnya ada yang in charge untuk manajemen, ada yang human resource, ada yang marketing dan lain-lain. Mungkin
ada 1-2 orang yang fokus untuk dia bisa untuk pekerjaan utamanya yang akan dilakukan oleh perusahaan ini atau Right man in the right place. untuk bisnis ini misalnya, terus satu yang fokus untuk semuanya, yang di Hmm. luar yang 2 tadi. Jadi kayak harus ada orang yang punya apa ya, Spesialisasinya masing-masing. ada satu orang yang punya kemampuan bisnis lah dalam satu itu. Yang lainnya mungkin fokus di lain bisa. Yang lain spesialis, yang satunya secara Harusnya generalis. generalis. Oke. Betul. Biasanya kalau orang partnership sekarang misalnya mau bikin bisnis kopi, 5 bisa barista nih, Pak. Bisa Iya, bikin iya. kopi nih, Pak. Ya, Iya. gimana itu? Iya. Ini benar. Baru semalam kita ada diskusi memang benar, itu benar. Saya ngeliat gitu. Iya. Itu. Jadi harus ada yang jadi generalis lah kalau saya bilang. Ini bagi saya sih terima kasih nih keren undang Mas Aldi ini banyak hal. Jadi Sama-sama. poinnya adalah nekat dulu dari cerita pada saat di Aussie itu. Ya aku penasaran nih. Kalau saya di Australia sampai Hasan dari kecil dari ikut di bapak nggak pernah kayak gini. Masa nggak sih? Nyapu, cuci. Saya tuh gini Pak, didikannya kalau untuk urusan rumah iya, itu kan saya belum pernah melakukan juga. Pertama kali juga di Aussie semua. Cuman kalau untuk urusan keras, nah itu yang beda cerita Pak. Kadang saya itu kan di sirkuit itu kan namanya kecelakaan itu kan sering Pak ya, mulai dari ringan sampai parah. Pernah yang parah tuh saya pokoknya motor tuh lost control waktu lagi di udara, ibaratnya lost control, saya jatuh tuh dari ketinggian 5 meter mungkin. Itu bapak tuh ya cuman kayak diem ngerokok sambil nyeruput kopi, saya jatuh nih Pak. Dia cuman gitu, teman-temannya datang semua ke saya buat bantuin. Dan saya lihat di POV saya itu, bapak cuman kayak gini. Itu baru satu. Benar sayang cuman. Besok suruh sekolah Pak. Luar biasa. Disiplinnya ini memang. Anak yang hebat tuh karena dilahir dari orang tua yang disiplin. Orang tangan saya dislok aja, orang tua saya juga santai kok Pak. Oh ya udah dibawa ke rumah sakit. Gitu. Aslinya Malang, lahirnya Tulungagung. Berarti amit-amit waktu motor tidak ada yang dari Iron Man ini, ada yang dari besi. Oh enggak ada. Cuman sakit semua ini Pak. Ini saya duduk ini sakit semua ini udah. Karena udara dingin, ini tangan sini sakit sudah. Lo nggak apa-apa, biarin aja nggak apa-apa. Udah biasa saya. Tapi nggak sempat amit-amit ya, nggak sempat pakai pen gitu nggak. Soalnya saya kebanyakan bukan patah tapi dislok. Dislokasi gitu. Oh, dislokasi, geser ya. Ya kayak ini tangan harusnya gini, saya begini ya gitu Pak. Lutut mungkin geser dikit. Pergelangan itu pernah kayak ada apa ya, tulang yang ya kayak ini sekarang ini masih benjol sampai sekarang tuh ini geng motor beneran ini. Ini Anak beneran jalanan geng beneran. motor beneran ini. Motor apa dulu? Kawasaki? Dulu GL tapi di model trail lah gitu. Nah udah hampir over ya Pak. Ini kita asik kok, aku juga suka asik banget. Banyak hal yang mau pingin tanyain tapi jujur durasi waktu. Tapi poinnya mudah-mudahan teman-teman Permisa Victorian, Ayu sendiri bisa nangkap ya. Kalau saya sih nekat dulu, fokus setiap kali di setiap posisi pasti fokus terus, ya kan. Kemudian selalu mencoba hal yang baru dan selalu ingin menjadi pionir. Ya. Dan itu konsisten Pak dari kecil Konsisten. sampai sekarang. Saya tambahkan satu Pak ya, asal masih muda ya Pak. Maksudnya? Asal masih muda. Kan. Dan mumpung masih muda ya Pak ya. Tua-tua nih. Tanggung jawabnya kan banyak sudah. Ya betul kan. Tidak mungkin bisa senekat ketika masih umur belasan puluhan. Artinya mumpung masih muda, habiskan masa muda. Habiskan waktu. Habiskan waktu. Karena waktu privilege ya Pak ya, saat masih muda kan. Yes. Jadi ini beliau betul anak orang berada, tapi beliau dari nol merasakan betul susahnya, perjuangannya. Ya. Jadi jangan dianggap kira wah itu Mas Aldi yang suka naik motor ngebut itu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Santai ya Pak. Siap. Sekali lagi Mas Aldi, thank you. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Amin ya rabbal alamin. Semakin banyak brand-brand baru. Amin. Nanti kalau nyari franchise bolehlah dikabarin. Iya Pak. Nanti kita undang lagi gitu kalau gitu ya Pak. Siap. Ayo jangan lupa dong
kan sukanya belanja nih. Ada dari itu mana yang Siap, disukain ini burger. bakal kita list dulu ya Kak Edo ya. Aku penasaran sama burgernya nanti. Beneran. Oh iya, coba aja. Oke, terima kasih sekali lagi Terima buat kasih, Victorian. Victorian. Sukses buat semuanya. Saya Imam. Saya Ayu. Udah kayak TV ya. See you next time. Thank you all. Terima kasih Victorian. Gitu. Mantap. Keren sih Mas, sumpah keren.